Ya, Laura Mizani atau Loli meminta ibunya ditangguhkan penahanannya dan terkait adanya dugaan Nikita Mirzani saat ini sedang hamil. Wah, kok bisa ya? Nah, jadi ini putri dari Nikita Mirzani, Loli, meminta penangguhan penahanan ibunya. Putri sulung Nikita Mirzani ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk ibunya yang ditahan terkait dugaan pengancaman ataupun pemerasan. Ia bersedia menjadi penjamin dan memastikan ibunya tidak akan melarikan diri. Nah, ini ada keraguan guys, 2 poin keraguan. Apakah Loli memiliki kewenangan sebagai penjamin? Umumnya penjamin dalam kasus hukum seperti harus memenuhi syarat tertentu ya, seperti memiliki tanggung jawab hukum dan finansial yang cukup. Jika Loli di bawah umur atau tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai, permohonan mungkin tidak akan dikabulkan. Ya, Loli bukan pengacara, Loli hanya anak yang minta kasih sayang ibunya ya. Mungkin ini menjadi ketukan untuk hati penegak hukum ya. Kemudian yang kedua, jaminan bahwa Nikita tidak akan melarikan diri. Meski Loli menyatakan ibunya tidak akan melarikan diri, keputusan tetap ada di tangan pihak berwenang. Riwayat kasus hukum Nikita Mirzani sebelumnya mungkin juga bisa menjadi pertimbangan dalam keputusan ini. Ya, seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu Nikita sempat mangkir ya saat dipanggil oleh pihak kepolisian. Mungkin ini juga jadi pertimbangan kenapa Nikita ini sampai akhirnya ditahan ya guys ya. Namun ada pesan moral nih terkait dengan perjuangan atau pengorbanan Loli kepada sang ibunya. Ada 4 poin ya, 4 poin pesan moral yang terjadi di sini. Satu adalah dukungan anak terhadap orang tua. Laura atau Loli menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada ibunya dengan berusaha membantunya di tengah masalah hukum. Ia menunjukkan pentingnya ikatan keluarga dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, kepercayaan terhadap proses hukum. Kasus ini mengajarkan bahwa hukum harus berjalan dengan adil tanpa ada tekanan dari popularitas atau status sosial. Semua orang termasuk selebriti harus menjalani proses hukum dengan semestinya. Yang ketiga, tanggung jawab dalam bertindak dan berucap. Kasus ini juga bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan dan ucapan memiliki konsekuensi hukum. Tidak peduli seberapa terkenal seseorang, jika melanggar hukum maka harus siap bertanggung jawab. Yang keempat, peran keluarga dalam krisis. Keberanian Loli dalam membela ibunya bisa menjadi inspirasi bahwa keluarga harus selalu ada dalam situasi sulit. Namun, ini juga menjadi refleksi bahwa anak-anak tidak seharusnya terbebani oleh kesalahan orang tua. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya ya. Ada Nikita Mirzani ya, terancam hukuman 20 tahun penjara. Nikita Mirzani dan asistennya terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara terkait kasus pemerasan, pengancaman, dan pencucian uang. Pandangan ahli hukum nih guys, dalam kasus seperti ini peluang seseorang atau seorang terdakwa untuk bebas atau mendapatkan keringanan hukuman sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Ya, ada 4 nih yang saya akan sebutkan buat teman-teman semua. Yang satu adalah kekuatan alat bukti. Pihak kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk 9 dokumen penting, bukti transfer uang, dan perangkat digital seperti ponsel. Jika bukti-bukti ini kuat dan menunjukkan keterlibatan langsung dalam tindak pidana, maka peluang untuk bebas akan semakin kecil. 2. Pembelaan dan konteks peristiwa. Kuasa hukum Nikita Mirzani mengklaim bahwa uang 4 miliar yang diterima adalah hasil kesepakatan endorsement, bukan pemerasan. Menurut mereka, pihak pelapor Reza Gladys yang menghubungi terlebih dahulu untuk bekerja sama dalam promosi produk. Jika pembelaan ini dapat dibuktikan di pengadilan, maka ada kemungkinan untuk bebas atau setidaknya mendapatkan keringanan hukuman. Yang ketiga adalah riwayat hukum dan sikap terdakwa. Riwayat hukum terdakwa dan sikap kooperatif selama proses penyidikan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Sikap kooperatif dan penyesalan dapat menjadi faktor yang meringankan ya. Semoga nih kita bisa kooperatif selalu ya. Aspek hukum lainnya.
penerapan pasal TPPU menunjukkan adanya dugaan bahwa uang yang diterima digunakan untuk menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Jika dakwaan ini terbukti, maka hukuman dapat lebih berat. Ya, jadi ini poin-poin penting ya, yang bisa meringankan, bahkan yang bisa memperberat hukuman dari Nikita Mirzani dan Bang Mail ya, selaku asistennya. Ya, Nikita Mirzani mengaku hamil nih. Ini isu yang ketiga ya, yang kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama tadi adalah dukungan semangat dari sang anak Loli, minta ditangguhkan penahanannya. Yang kedua adalah terkait dengan hukuman yang diterima yang sampai 20 tahun penjara. Yang ketiga adalah Nikita Mirzani mengaku hamil. Ini isu yang sangat hot nih ya guys ya. Apakah ini bisa membuat Nikita Mirzani itu ditangguhkan penahanannya karena sedang hamil 3 bulan gitu loh. Ya, Nikita Mirzani mengaku hamil cuy, gitu ya. Oke. Jadi isu-isu seperti ini ya bisa terjadi dan muncul yang membingungkan gitu, membingungkan netizen gitu ya. Di balik kayak si Loli ya. Loli ini kan baru kemarin hari ya, dimana pacarnya itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tersangka yang dimana ibunya yang laporin gitu loh. Udah ditetapkan tersangka dan ditahan dan sudah dipenjara gitu loh. Tapi walaupun seperti itu, namanya kasih sayang seorang anak kepada ibunya itu nggak terlepas gitu ya, nggak pudar gitu ya. Ya, dimana Loli itu bersikap seperti patriot. Aku bisa menjaminkan diriku untuk ibuku tuh supaya ditangguhkan penahanan. Ya, nah, inilah rasa cinta kasih anak kepada orang tua tadi ya. Walaupun ini mungkin adalah salah satu yang dibilang tadi sama pengacara adalah endorsement gitu ya. Ya, ini nggak tahu gitu perjanjian endorsement itu kayak mana gitu ya. Tapi sih yang pasti gini ya, yang dilakukan sama Nikita Mirzani ini, kalau yang terlihat yang diisukan adalah pemerasan, pengancaman, maka ini salah ya. Nah, tapi ya ada nggak sisi negatifnya dari yang dilakukan pihak pelapor gitu loh. Dia kenapa sampai mau transfer, sampai mensetujuin uang sebanyak itu? Nah, ini kan jadi tanda tanya besar gitu. Kalau memang dia merasa menipu masyarakat dari produknya, berarti kan secara tidak langsung logisnya adalah dia juga pelaku pidana dong. Kan gitu ya. Nah, Nikita ini kan berkoar-koar karena menyampaikan apa yang sudah ada di lapangan. Dia menyampaikan apa yang sudah ada dan terbukti gitu. Nah, kalau misalnya ini adalah pertukaran apa ya, keuntungan, untung sama untung gitu, kenapa ini masuknya ke ranah hukum gitu? Kalau Dokter Reza Gladys ya diancam, dia diperas, ya kan ini yang ngetik kan Anda sendiri, transfer Anda kirim gitu. Kalau Anda merasa barang Anda, ibaratnya produk Anda atau nama Anda baik, ngapain mesti takut orang lain mau berkata apa gitu. Aku gak mau nyalahin Nikita Mirzani sepenuhnya, tetapi fakta yang ada menunjukkan Anda seperti ketakutan terhadap diri Anda sendiri gitu. Nah, terhadap income Anda gitu loh. Lah, Anda public figure, di komentar sama public figure kok ketakutan gitu loh. Kalau nggak mau dikomentarin sama public figure ya, nggak mau dibongkar sama public figure, jualannya lah yang bener. Satu, jangan berlebihan. Kedua, ya kan gitu. Ini kan terkesan Anda ini seolah menutupin kesalahan Anda, ya, kemudian melaporkan sosok yang Anda ingin bungkam gitu loh. Ya, Anda yang mencari-cari nomornya katanya Nikita Mirzani dan lain-lain untuk mencoba untuk menghubungi dia gitu, dengan alasan katanya jualannya udah semakin sepi gitu. Yang biasanya
puluhan M kan katanya. Sekarang udah drop, udah terjun drastis gitu. Ini kan berarti proses apa ya? Kepercayaan yang sudah mulai memudar daripada pelanggan Anda. Bagaimana Anda bisa meningkatkannya lagi gitu. Maksud kesuksesan Anda ada di tangan kita dengan menutup dia gitu. Kan ini kembali kepada diri Anda sendiri gitu. Nah gitu. Ya kalau kita nggak ada uang, ngapain lah kita transfer gitu loh. Kan gitu. Oke, mungkin sampai situ aja ya. Tadi saya poinnya salut sama anak Nikita Mirzani, Loli. Kemudian adalah hukuman yang mungkin bisa lebih berat ataupun lebih ringan. Yang ketiga adalah proses hukum yang mungkin akan ditangguhkan penahanannya, mungkin karena Nikita Mirzani saat ini sedang hamil. Ya mungkin itu aja poin-poin 3 penting yang mungkin bisa saya sampaikan di sini buat teman-teman semua. Jangan kita merasa sok benar, jangan kita merasa sok suci ya. Yang saya lihat di sini adalah ketakutan yang menyebabkan ini semua terjadi. Ya, kepanikan ya yang membuat ini semua terjadi tanpa berpikir panjang. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.